minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa uhayyikum tahiyatan islamiyyah wa tahiyatul islamiyyah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya Bapak Ibu. Nyuwun ngapunten rada telat niki Pak. Saya itu hampir saja lupa kalau masih ada jadwal pagi ini di Kemiri. Saya canom kok lalen ya. Karena seharusnya jadwal saya untuk kembali ke Malang itu hari ini, pagi ini seharusnya saya kembali ke Malang. Tapi karena masih ada jadwal di Kemiri saya, maka saya undur kepulangan saya ke Malang untuk berjumpa dulu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah di Kemiri Sewu ini. Dan kebetulan menyusul lagi ada jadwal nanti sore, nyusul lagi ada jadwal besok Selasa, nyusul lagi Pak Lurah gendol ya ada jadwal besok Kamis. Wah, mundur terus saya jadi. Tapi maksimal pekan depan saya sudah harus kembali ke Malang lagi seperti itu. Dan tadi saya kemudian diingatkan Pak Deraji, kebetulan di masjid saya itu kalau qomat itu agak diakhirkan subuhnya gitu. Jadi jam 5 kurang 5 tadi itu baru qomat seperti itu. Sedikit mengikuti madhab Hanafiyah. Hanafiyah malah lebih akhir lagi. Kalau madhab Hanafiyah itu hampir sudah terang itu baru qomat. Betul gitu. Saya kemarin di Turki itu kalau azan jam 4:30, tapi qomat itu hampir jam 6 seperti itu. Jadi sudah hampir terang itu baru qomat di sana karena menunggu fajar seperti itu, menunggu di akhir waktu subuhnya seperti itu madhab Hanafi. Allah alam bisawab. Tapi alhamdulillah kemudian saya diingatkan tadi di telepon, oh iya saya punya jadwal di Kemiri saya, oh iya. Langsung ngobot Pakku saya ke sini tadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi bari inna samma khaliqil lauhi wal qalam, ahmaduhu ta'ala ala ma azda wa an'am. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. وهو الذي جعل هذه الدنيا دار الامتحانات والتجريبات وجعل الآخرة دار النعم والملذات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الهادي إلى سبيل الأقوام. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله عز وجل، حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa senantiasa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada satu-satunya zat yang pantas untuk kita syukuri kepadanya, kepada satu-satunya zat yang maha baik, yang kiranya masih berkenan untuk memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, termasuk di dalamnya kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Ada pula kenikmatan sehat dan kenikmatan sempat. Sehingga pagi hari ini kita sama-sama masih dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan yang tidak kurang suatu apapun, dalam keadaan yang sehat untuk senantiasa beribadah
enten sing nyuwun napa mboten kalian Gusti Allah? Ya Allah, bangunkan saya besok pagi. Enten napa mboten? Enten napa mboten Bapak Ibu? Lali ta? Nggih ta? Adewe tidak sempat untuk minta sama Allah, ya Allah, bangunkan saya besok pagi. Ada yang minta seperti itu atau tidak? Enten sing tengah ajeng TV terus makler gitu. Ada yang sambil kipasan, terus mboten ting adem mau dalu nggih. Ada yang sambil kipasan mungkin kemudian ketiduran, ada yang baru ngobrol dengan pasangannya kemudian ketiduran dan lain sebagainya. Tidak sempat meminta kepada Allah agar kita bisa dibangunkan lagi pagi hari ini. Tapi maha baiknya Allah, meskipun kita tidak meminta kepadanya, Allah kembali bangunkan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Ini bukan berarti Allah melihat kita ini mungkin hamba yang soleh, bukan. Bukan berarti kita ini hamba-hamba pilihan Allah yang kemudian dibangunkan lagi karena kita baik, bukan. Karena mungkin amalan-amalan kita banyak, oh bukan. Tapi mungkin bisa jadi sebaliknya Bapak Ibu, karena mungkin dosa-dosa kita yang masih terlampau banyak dan amalan-amalan kita yang belum cukup untuk menghadap kepada Allah, maka Allah bangunkan kita kembali pagi hari ini untuk senantiasa beribadah. Maka tidak ada yang bisa kita balas dengan apapun kecuali bersyukur kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hambanya, ke dalam golongan umatnya yang nanti mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mumpung masih dalam suasana lebaran. Lebaran apa lebaran Bapak Ibu? Biasanya bar lebaran itu tambah sampun nimbang apa Mas Wanta? Mumpung masih dalam suasana lebaran, maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Artosipun napa Bapak Ibu? Minal aidin wal faizin artosipun nika menapa? Sugeng hati. Napa mohon maaf lahir dan batin. Pasti yang Bapak Ibu ketahui minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Padahal tidak. Padahal itu bukan artinya. Itu hanya terusannya saja. Karena saking kreatifnya orang Indonesia itu maka meneruskan dengan mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin itu artinya, minal itu kan semoga kita ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang aidin. Aidun itu berasal dari kata ada ya'udu yang artinya kembali. Jadi itu adalah doa. Aku dan orang-orang yang aku ucapkan ini semoga benar-benar menjadi golongan hamba-hamba orang yang kembali dalam keadaan nopo, dalam keadaan yang suci. Kenapa dikatakan suci? Karena sudah hampir kurang lebih 1 bulan yang lalu di bulan Ramadan kita ini disucikan, diucek-ucek, dikumbah. Krasa napa mboten Bapak Ibu? Krasa napa mboten kemarin 1 bulan itu kita diucek-ucek, dikumbah niku krasa napa mboten? Nek muni mboten krasa niku ngapusi. Wong krasa kok kowe wong sebulan soalnya iki. Maka kita tidak terasa sudah dibersihkan oleh Allah. Barang siapa yang betul-betul ikhlas imanan wahtisaban loh ya, itu maka Allah berjanji akan menghapuskan dosa-dosanya. Kita kembali dalam keadaan yang fitri, dalam keadaan yang suci lagi. Wal faizin, dan semoga kita kembali, kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Karena
kita sudah menang melawan hawa nafsu kita sendiri selama 1 bulan kemarin. Kenapa mboten? Alhamdulillahirabbil alamin. Barulah di situ mohon maaf lahir dan batin. Tapi kadangkala kata-kata maaf ini hanya berhenti di lisan dan tidak sampai ke batin. Enten sing ngenten iki napa mboten? Kadang kata-kata maaf itu terlontar dari lisan kita, atau sekarang jabarannya meluas menjadi ketikan kita di WhatsApp. Mohon maaf kalau selama ini ada salah dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, ini sering kali kita rasakan bahwasannya kata-kata maaf itu hanya berhenti di lisan kita atau di jari jemari kita melalui ketikan media sosial. Akan tetapi tidak sampai kepada hati kita yang betul-betul bisa meminta maaf dan memaafkan antar sesama kita. Sehingga proses Idul Fitri seperti yang sudah kita lakoni kemarin itu hanya menjadi formalitas verbal belaka dan esensinya tidak ada. Maka coba Bapak Ibu kita resapi lagi, kemarin minta maaf itu betul-betul minta maaf dan kita sudah betul-betul bisa memaafkan orang lain atau belum? Pundi langkung aurat Bapak Ibu, meminta maaf atau memaafkan? Mana yang lebih susah Bu? Mana yang lebih susah? Minta maaf atau memaafkan? Podo angele Mas ya. Tapi menurut saya lebih susah memaafkan Pak. Memaafkan itu sulit. Kalau ada orang yang sudah punya salah sama kita, wis kadung nopo gitu, jeru wis kadung jeru niku ajeng memaafkan itu pasti ada rasa aduh mosok ya aduh aku ora salah apa-apa dan lain sebagainya seperti itu. Sedikit untuk mukadimah pada kesempatan pagi hari ini, maka kita perlu melihat Bapak Ibu bagaimana dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang hamba yang sangat mudah memaafkan antar sesamanya. Kanjeng Nabi niku mboten nate kok jenenge dendam, marah kepada orang lain, itu tidak pernah. Maka sangat amat luas dan murahnya hati beliau, sangat mudah untuk memaafkan antar sesamanya. Contohnya, ini sudah sering Bapak Ibu dengar dan kayak pernah saya sampaikan di sini. Ketika Nabi Muhammad pernah mendapatkan perlakuan yang tidak enak secara lisan, dihina, kalau boleh saya bilang Bapak Ibu, hinaan itu pada awal-awal masa dakwah Nabi itu menjadi makanan sehari-hari Nabi, selalu dicaci maki di mana-mana. Bahkan ada salah satu pembenci Rasulullah itu yang sangat amat hobi untuk ngece, untuk menghina Nabi ini wonten. Orangnya buta ketika itu, kemudian setiap hari kerjaannya selalu menghina Nabi. Tiada hari yang beliau lewati tanpa menghina Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, dikatakan Nabi Muhammad itu hina, Nabi Muhammad itu bohong, Nabi Muhammad itu sihir, Nabi Muhammad itu hanya omong kosong belaka. Seperti itu kan Nabi Muhammad. Tapi ada salah satu kebiasaan Kanjeng Nabi niku yang mungkin tidak bisa kita tiru. Nabi Muhammad SAW setiap hari selalu menyuapi orang yang buta tadi. Tapi sambil dulang nggih niku wau sambil dicaci maki. Bayangke Bapak Ibu kalih dulang niku kalih diunek-uneki. Niku Kanjeng Nabi Muhammad. Tur kok nggih saged ngoten to. Kinten-kinten nek Bapak Ibu ngulang kalih diunek-uneki saged apa mboten? Saged, Pak. Ibu saged dulang tiang, tur kalih dunek-uneke kalih tiang sing tak dulang niku sing didulang saged napa mboten? Kinten-kinten diapake nek Ibu. Tinggal, nek tinggal iku tasih sae, Bapak Ibu. Nek kula tak tumpleke piringe, Pak. Lah wis didulang penak-penak apik-apik kok malah unek-uneke. Itu kan kita hati manusia biasa yang sempit merasa wah wis dulang mosok dulang-uneke ora ngerti, enggak tahu terima kasih kan kalau kita seperti itu ya. Tapi
Tapi Nabi Muhammad tidak sedikit pun memberi tahu apa-apa bahwasanya diri ini adalah Muhammad, dan setiap hari selalu menyuapi beliau. Karena berkah kesabaran itu, pada suatu hari ternyata Nabi Muhammad sudah wafat. Barulah orang yang buta tadi mencari, di mana orang yang setiap hari menyuapi aku. Kemarin masih nyuapin, kok hari ini ndak ada, di mana? Kemarin masih datang membawakan makanan kepadaku, kok hari ini nggak datang lagi bawa makanan, kata orang itu. Kemudian ada salah satu sahabat Nabi yang datang kepadanya dan berkata, ketahuilah Bapak, bahwasannya yang setiap hari engkau caci maki dan yang setiap hari menyuapimu itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak itu begitu terenyuh dan menangis sejadi-jadinya. Ternyata yang selama ini menyuapi saya dan sambil saya hina itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betapa luasnya hati beliau, bapak ibu. Memang sudah disebutkan dalam surat Al-Insyirah, memang betul, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu ya Muhammad. Itu Allah sendiri yang mau melapangkan hati Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa mau menghadapi Fir'aun, itu masih harus berdoa dulu, Rabbishrah li sadri. Kalau bapak ibu tahu, itu doanya Nabi Musa ketika mau menghadapi Fir'aun. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Nabi lain masih berdoa, tapi kalau Nabi Muhammad tanpa berdoa sudah Allah lapangkan hatinya untuk bisa menghadapi umatnya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah perlakuan yang tidak enak secara lisan. Mungkin kita sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali pernah disakiti oleh orang lain secara ucapan. Nate napa dereng bapak ibu dilarani ngangge ucapan, pernah atau belum? Nah ya, sering ya kadang-kala ya. Atau mungkin sebaliknya, kadang-kala kita menyakiti orang lain secara lisan. Tur nyuwun sewu bapak ibu, sekarang itu ada yang lebih berbahaya daripada lisan. Saya itu, menurut saya nih, ada yang lebih berbahaya daripada lisan. Niku wonten HP, ngetik teng WA, niku langkung lebih berbahaya daripada hanya sekedar lisan. Karena orang membaca di WA itu tanpa nada, padahal ngetiknya pakai nada. Nyuwun sewu, contohnya saya ucapkan kepada Bapak nggih, Assalamualaikum, pakai tanda seru, tidak sengaja ketika itu, nggak sengaja loh ya, pakai tanda seru. Saya kan pengen bilangnya Assalamualaikum Pak, tapi Bapak membacanya pripun? Assalamualaikum, kan koyo wong nesu-nesu nggih. Padahal niatnya tidak seperti itu, tapi orang lain membaca seperti itu. Maka ini hati-hati bapak ibu. Kadang-kala ketikan ini bisa lebih berbahaya daripada lisan. Nah, misal kita pernah dijahati, kita pernah disakiti oleh orang lain dengan lisan seperti itu, apakah kita sudah benar-benar bisa memaafkan? Seperti halnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mau kita koreksi diri kita lagi, sudah benar-benar bisa memaafkan orang lain atau belum ya? Kenapa saya sampaikan seperti ini bapak ibu? Nyuwun sewu, ada hadis yang lumayan tegas. Nabi niku nate ngendika, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Qati'un, orang-orang yang memutus tali silaturahim. Hati-hati. Niki ngendikane Kanjeng Nabi ya, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahim. Tidak akan. Maka boleh saya bilang, yang menghalangi manusia dari masuk surga itu bukan urusannya dengan Allah. Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pemurah, maha penerima taubat. Kita punya salah dosa di lalu-lalu sama Allah, tinggal bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, tidak mengulangi lagi, Allah pasti terima. Kalau dosa besar berarti taubatnya harus lebih besar lagi.
Itu urusan kita dengan Allah mudah diselesaikan. Tapi mohon maaf, yang menghalangi manusia dari masuk surga itu kebanyakan adalah hak-hak adami antar manusia. Maka dikatakan sebelum pemberangkatan menuju ke liang lahat seringkali Pak Duko, Pak Lurah dan lain sebagainya mengatakan kalau ada yang masih punya hak-hak Adam, monggo silahkan diselesaikan, datang ke keluarga. Supaya apa? Tidak menghalangi sang mayit untuk masuk ke dalam surga seperti itu. Ada hadis lain pernah saya dengar bahwasanya nanti ketika mau masuk surga, orang-orang itu banyak yang ditahan hanya karena masih punya masalah dengan orang lain, disuruh untuk menyelesaikan dulu. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau merasa masih punya masalah dengan orang lain 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, bahkan 10 tahun yang lalu kok masih ingat, niki monggo silahkan diselesaikan. Boten sah gengsi. Niki biasanya saya ngalangi niki gengsi. Ada orang pernah datang kepada saya, Bapak Ibu, Mas, aku ini duwe masalah apa? Tur, aku rasalah opo-opo. Lah wis langsung ngoten niku. Aku rasalah opo-opo. Pokoke sing salah dhek, aku ora gelem salah. Aku rasalah opo-opo, pokoke sing salah dhek. Penake wong iki tak apake yo, Mas. Ngoten niku. Letak-letik kok bingung kula jawab pripun. Saya bilang kemudian kepada orang itu, Mas pun ngeten kemawon, jenengan dongake apik tiyang sinten ingkang nglarani jenengan niku. Kinten-kinten jawabane pripun? Nek wong budian niku nyuwun sewu kalih rada nyente-nyente. Biasane niku. Sambil agak mengangkat suara niku, ora iso. Aku rasa lah apa-apa kok aku sing mendoakan baik, ora iso Mas. Bahkan nek iso tak dongake elek sih. Jangan pripun niku ngoten niku. Enten sing ngoten niku ngacung tapi. Hati-hati Bapak Ibu. Seperti inilah. Maka tadi coba kita lihat, Nabi itu mencontohkan bagaimana keluasan hati manusia seharusnya, yang mudah meminta maaf dan memaafkan antar sesama. Saya sering bilang ke jamaah saya di Sidoarjo itu, minta maaf terlebih dahulu itu bukan berarti kalah, okay? Mengalah bukan berarti kalah. Justru kita lebih baik. Kan kata Rasul, wa khairuhuma man yabda'u bisalam. Kita ini maksimal punya marah-marahan sama orang lain itu maksimal berapa hari Bapak Ibu? Nggak ngertos, pinten-pinten 3 hari maksimal. Bapak Ibu sek nembe punya masalah mungkin marah-marahan dengan saudaranya, dengan tetangganya, itu ada batas waktu maksimalnya kata Rasul. 3 hari saja. Ini maksimal loh, okay? Makanya masih merasa, oh ini belum sampai 3 hari, nanti malam 3 hari segera datang dan minta maaf. Wa khairuhuma man yabda'u bisalam, kata Nabi, dan yang lebih baik antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Assalamualaikum. Ada yang pernah curhat juga, Mas aku wis memulai dengan salam, aku wis mencoba untuk meminta maaf, tapi ora digubris. Rati gatek keblas, aku lah tambah loro hati toh Mas. Saya bilang, mboten napa-napa Ibu, mboten napa-napa Bapak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting urusan Ibu dan Bapak dengan Allah sudah bebas. Bapak Ibu sudah mau mencoba meminta maaf, sudah mencoba untuk melunasi apa hak-hak yang tidak ada pada Bapak Ibu, maka barikna minad dhimmah, kita sudah terbebas dari tanggungan di depan surga nanti. Kalau perihal dia mau memaafkan atau dia menggubris atau tidak, bahkan kita dikacangi pun saya betul apa-apa, itu urusan dia dengan Allah. Seperti itu. Ya, maka bagaimana kita bisa memaafkan antar sesama kita? Itu untuk menjadi mukaddimah pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu. Mumpung momen kita ini masih momen lebaran, mumpung THR-nya masih ada. Masih ada atau enggak? Mohon telas. Alhamdulillah. Semoga Allah mengganti dengan rezeki yang berlimpah setelah ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana bahwasannya Ramadan sudah berlalu dari kita.
Saya mau tanya terlebih dahulu, nanti saja. Bapak Ibu, Ramadan ini sudah berlalu dari kita. Kurang lebih sudah ada, kita lebih 13 atau 12 hari yang lalu atau 14 hari yang lalu Ramadan sudah meninggalkan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ibadah-ibadah di bulan Ramadan juga pergi meninggalkan kita? Nggih napa mboten? Bapak Ibu, ketika bulan Ramadan kemarin kok bisa sholat malam dengan sholat taraweh itu berdiri berapa rakaat? 11 rakaat setiap malam. Kok saged? Bahkan ada yang sampai 30 hari. Ibu-ibu kalau dikurangi ada yang haid mungkin sampai kepada 25 hari, 20 hari dan lain sebagainya. Kok saged? Tapi boleh saya tanya Bapak Ibu, setelah Ramadan kemarin berlalu, masuk kepada Syawal, ada yang sampai hari ini sudah sholat malam 11 rakaat? Enten? Alhamdulillah kalau ada yang sampai 11 rakaat. Tapi saya yakin dari 100% jamaah di sini mungkin hanya 30 atau bahkan 20% yang sholat malam 11 rakaat setelah Ramadan berlalu. Pertanyaannya, kemana perginya sholat malam kita? Kemarin ketika Ramadan kita bisa ngaji dengan begitu enaknya, darus, bahkan di sini sampai ada khotaman kalau ada. Kayak tidak ada beban dalam kita membaca Al-Quran. Tapi nyuwun sewu Bapak Ibu, setelah Ramadan berlalu, kenapa kemudian membaca 1 juz setiap hari saja terasa berat? Soalnya nih Mas. Bahkan nyuwun sewu, mungkin ada yang Al-Qurannya itu dari semenjak Ramadan sampai sehari ini itu belum dibuka lagi, tergeletak di atas lemari, enten yang sudah berdebu, ada yang sudah sawangan bahan nyuwun sewu. Kan wonten yang seperti itu. Pertanyaannya, kemana perginya ibadah-ibadah kita? Bapak Ibu, Ramadan berlalu itu bukan garis finish dari ibadah-ibadah kita. Justru itu adalah start, garis awal di mana kita harus ngegas lagi dalam beribadah. Bukan berarti wis poso, wis lah le salat tarawih sesuk nek poso sing ngarah. Nyuwun sewu, saya kemarin sampaikan di Prawiro niku. Kita ini terlalu percaya diri. Terlalu nopo Bapak Ibu? Pede. Saya boleh katakan ya, kita ini kepedean. Kepedean nopo? Kepedean kalau masih dapat Ramadan yang akan datang. Seakan-akan isih enek. Masih ada Ramadan yang akan datang. Maka coba lihat kemarin-kemarin di akhir bulan Ramadan, banyak yang kemudian tarawihnya sudah kendur berkata isih ono poso ngarep. Isih ono poso ngarep. Nek isih, saya sampaikan, puasa tahun depan itu pasti ada. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Ramadan tahun depan itu pasti ada. Jamaah tarawih di Al-Muttaqin ini pasti masih ada. Selebaran-selebaran, jamaah siapa yang mengisi tarawihnya, siapa yang menjadi imam, siapa yang khutbah subuh, siapa yang takjil, itu setiap tahun pasti akan berjalan di masjid ini. Tapi nyuwun sewu, yang belum tentu ada itu kita. Apakah di tahun depan kita masih bisa ikut takjilan seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah di tahun depan kita masih bisa ikut sholat tarawih di sini seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah di tahun depan kita masih bisa ikut jamaah maghrib, jamaah setiap 5 waktunya seperti tahun-tahun sebelumnya? Itu belum tentu. Maka boleh saya katakan Bapak Ibu, meskipun Ramadan sudah berlalu, tapi jangan sampai kemudian ibadah-ibadah kita juga ikut berlalu. Contohnya tadi sholat malam yang kemarin bisa 11 rakaat kok kemudian hilang begitu saja. Bolehlah Bapak Ibu kalau setiap malamnya ndak kuat 11 rakaat Mas, kok dadak 11 kok akeh banget. Nggih dikelongi mboten napa. Pinten Bu? Loro siji. Kok sithik banget ya. Kali setunggal angsal napa mboten iki?
Oh angsal, boleh saja. Nah kita sedikit bahas ya. Ini ada beberapa hadis-hadis yang Bapak Ibu mungkin perlu ketahui. Dimana betapa mudahnya Islam itu memberikan kepada kita fleksibilitas, keleluasaan di dalam beribadah. Contoh yang tadi, Bapak Ibu teng mriki pinten rakaatipun? 11 niku sekawan-sekawan apa kali-kali? Oh, sekawan terus 3. Nah, niki nderek hadis sinten? Harus tahu. Ini ikut hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Niki nderek Aisyah. Aisyah kan setiap hari selalu menemani Nabi. Ketika itu ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana sifat sholat malamnya Nabi?" Kata Aisyah, "An-Nabi yusolli arba'an, summa arba'an, summa salatan." Formasinya 4, 4, 3. Terus ini sanes bal-balan Pak. 4, 4, 3. Keluwian siji bal-balan. 4, 4, 3 itu formasi dari Aisyah radhiyallahu anha. Wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kata Aisyah, tapi jangan kamu tanya bagaimana baiknya sholat Nabi, bagaimana panjangnya sholat Nabi. Kata Aisyah seperti itu. Ora usah tekoni piye, bagaimana panjangnya sholat Nabi kalian enggak usah tanya kepada para sahabat. Terus enten sahabat yang kasih penasaran, memangnya seperti apa sih panjangnya sholat Nabi? Panjangnya sholat Nabi bagaimana sih seperti itu? Kata Aisyah, ya wis sesuk melu. Akhirnya ada yang besoknya ikut berjamaah bersama Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi memulai sholat dan membaca surat-surat di rakaat pertama. Bapak Ibu saya tanya, setelah surat Al-Fatihah itu yang kita baca apa? Bukan, surat-surat. Nah ini lah Bapak Ibu, kita ada pendeknya gitu. Iya, tapi sebetulnya nggak harus pendek. Surat-surat panjang pun tidak apa-apa. Nabi Muhammad membaca 3 surat Bapak Ibu. 1 surat Al-Baqarah, 2 surat Ali Imran, 3 surat An-Nisa. 5 juz 4 halaman dalam 1 rakaat. Nate napa mboten Bapak Ibu? Ajeng nyopi napa mboten? Mboten salah. Saya bilang ndak usah coba-coba. Itu berat memang. Napa ndadak kok 5 juz 4 halaman. Kayak imame maca sing dawa sithik terus biasanya kita dalam hati pripun biasanya? Kok suwe to imame iki. Ya, kadang-kala kita pulang sholat tarawih jam 9 itu udah kemalaman dalam hati itu. Kok wis jam 09 kok imame kemas suwe banget seperti itu. Padahal Nabi Muhammad dalam 1 rakaat itu bisa membaca 5 juz 4 halaman. Rakaat selanjutnya berjalan sama, rakaat selanjutnya berjalan sama. Maka keesokan harinya sahabat-sahabat tidak datang ke rumah Rasul lagi. Karena merasa bahwasannya kok ini terlalu berat ya, saya tidak bisa. Maka memang Rasulullah SAW luar biasa. Bahkan dikatakan dalam riwayat lain, sampai-sampai Rasul itu kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri di dalam sholat. Nek awak dhewe nggih abuh, tapi bukan karena terlalu lama berdiri. Mergo napa Bapak Ibu? Masa murah. Bengkaknya berbeda. Tapi Nabi Muhammad Masya Allah luar biasa. Ya. Nah itu tadi yang 4, 4, 3. Boleh-boleh saja. Saya kemarin di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi merasakan yang 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ayo, berapa jadinya? 13. Ini yang saya rasakan kemarin ya, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu 13 rakaat. Dalam hati saya sama teman-teman di Indonesia ke 2011 13. Padahal di Masjidil Haram pinten 13 malahan pinten lagi. Ya kan? 13 rakaat. Ini hadisnya mengikuti dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahwasannya kata Ibnu Abbas, Nabi itu salatnya 2 kali 6 12 plus 1 jadi 13. Tapi di riwayat lain Ibnu Abbas juga mengatakan bahwasannya yang 2 itu adalah salat khafifataini atau salat iftitah. Jadi dikurangi 2. Jadi 2 kemudian 1 11 totalnya, tapi dikerjakan dengan masna atau 2. Lah ini boleh-boleh saja.
lagi di Indonesia ini yang formasinya 2 kali 11 tambah 1. Jadi pinten? 23. Enten sing ngoten niku. Ini dari mana? Asalnya dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau berijtihad bagaimana kalau satu rokaatnya Nabi kita bagi menjadi 2 rokaat supaya lebih mudah pelaksanaannya. Kalau Nabi kan panjang sekali berdiri lama, kayaknya udah banyak yang nggak kuat. Maka kata Umar, dibagi menjadi 2, bagaimana supaya ada istirahatnya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, tapi tidak mengurangi kualitas dari bacaan seperti halnya Nabi membaca. Maka saya rasakan di Turki kemarin, di Istanbul itu cacai 23 Bapak Ibu sholatnya 23, tapi le rampung nggih jam 10, jam setengah 11 selesainya. Karena apa? Tidak mengurangi kualitas bacaan. Jadi 23 rakaat itu tetap 2 jam 3 jam selesainya. Bukan berarti 23 rakaat selesai dalam 8 menit. Nopo 7 menit nate presani nopo mboten Bapak Ibu? Nate preso nggih? 23 rakaat yang selesai dalam 7 menit. Iku wallahu a'lam bissawab. Saya tidak tahu dalilnya dari mana. Kalau yang saya dengar dari berita kemarin niku wonten Blitar nggih niku. Itu kan awalnya banyak jamaahnya, kemudian semakin lama semakin berkurang. Ketika imamnya mempercepat sholat, semakin lama semakin banyak. Akhirnya wis cepet wae ben jamaahnya akeh. Nah, memang jamaahnya banyak, tapi nyuwun sewu takutnya nanti sholatnya tidak sah dan tidak diterima seperti itu. Loh, Al-Fatihahnya mana? Loh, tumakninahnya mana? Kan seperti itu. 23 rakaat. Nah, niki Bapak Ibu, maka boleh saja Bapak Ibu kalau mau sholat malam di rumah dengan 4-4-3 boleh, 2-2-2-2-2-2-2-1 boleh, 2-2-2-2-2-2-2-2 sampai 22 tambah 1 boleh, atau bahkan nah ini ki ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya Nabi itu sholatnya masna 2-2-2, tapi tidak dikatakan berapa kali. Jadi ini memberikan kebebasan kepada kita. Boleh duanya berapa kali, tambah 1 atau tambah 3 dengan witirnya itu. Maka ini menjadikan kita boleh melaksanakan dengan 2 tambah 3 paling enggak, atau 2 tambah 1 pun boleh. Seandainya Bapak Ibu kok lewungun niku rodok telat, pun mepet kalian subuh, tinggal 10 menit atau 5 menit lagi subuh, wis berusaha untuk pengen sholat malam akhirnya ya, 2 tambah 1 pun insya Allah masih boleh ya. Maka jangan sampai kemudian sekali lagi kemarin kita ini semangat dalam sholat tarawih ketika bulan Ramadan, tapi kenapa bulan Ramadan berlalu sholat malamnya juga bablas begitu saja. Yang kedua dan yang terakhir, atau sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam 6 Pak, waduh. Ya. Jangan sampai kemarin Bapak Ibu ketika bulan Ramadan itu mempengleh sedekah. Saya melihat banyak sekali para muslimin ini yang ketika bulan Ramadan itu bersedekahnya semangat sekali. Memberikan ini, memberikan itu. Kita seringkali memberikan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Enten yang bagi-bagi takjil, bagi-bagi ini dan lain sebagainya, zakat ketika bulan Ramadan dikencangkan. Tapi kenapa setelah bulan Ramadan kemudian sedekah kita mengendor lagi seperti itu? Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara amalan-amalan yang orang mati inginkan untuk hidup lagi, orang mati inginkan untuk hidup lagi sehingga dia bisa melaksanakannya, itu adalah bersedekah. Kata ini di dalam Al-Quran kita sebenarnya sudah diberikan kisi-kisi Bapak Ibu. Tengah Al-Quran itu kata ngendika ngenten iki, seandainya saya bisa hidup lagi. Ini orang-orang yang sudah mati itu berkata, seandainya saya bisa hidup lagi, maka hal yang pertama kali saya lakukan adalah fa'as-soddaqah, bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku termasuk hamba-hamba yang soleh. Itu banyak dalam Al-Quran seperti itu. Kenapa orang-orang yang kita kan disuruh untuk berpikir sama Allah ya,
Kenapa orang-orang yang mati itu minta dibangkitkan hanya untuk bersedekah? Pertanyaannya seperti itu. Loh, berarti ada sesuatu yang sudah mereka lihat dan belum kita lihat. Berarti ada sesuatu yang sudah orang-orang mati itu lihat dan belum kita lihat. Kenapa orang-orang itu pengen bangun lagi dan pengen bersedekah? Berarti kan bisa diambil tali kesimpulan di situ. Orang-orang yang sudah mati itu melihat bagaimana besarnya pahala dalam bersedekah sehingga mereka minta dibangunkan lagi untuk bisa bersedekah. Nonton iku. Sedangkan kita belum melihat, oh ternyata sedekah itu pahalanya besar ya di kubur itu. Ternyata sedekah itu nanti di akhirat itu pahalanya besar, kita belum tahu. Makanya kita nggak pengen hidup untuk bersedekah. Tapi orang-orang yang sudah mati pengen hidup untuk bersedekah karena betapa besarnya pahala dari bersedekah. Luar biasa. Saya ceritakan satu kisah Bapak Ibu. Ada salah seorang sahabat Nabi itu yang luar biasa gemar dalam bersedekah. Namanya Abu Dahdah. Ini mungkin Bapak Ibu jarang dengar Abu Dahdah. Aneh jadi Abu Dahdah. Beliau itu saking gemarnya bersedekah, pernah suatu kali mendengar bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyunya itu mengindikasikan bahwasannya, wahai umat muslim, kalian diminta untuk banyak-banyak bersedekah, atau Allah itu ingin meminjam harta kalian di jalan Allah. Seperti itu. Wa may yuqrid, dengan kata-kata qorodo berarti meminjam. Maka ketika itu Abu Dahdah langsung mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bertanya, ya Nabi, apakah betul Allah pengen meminjam sebagian dari harta kita, atau kita harus bersedekah kepadanya? Seperti itu. Maka Nabi berkata, bala ya Abu Dahdah, betul. Seandainya engkau meminjamkan hartamu di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Coba Bapak Ibu, Abu Dahdah ini langsung meminta tangan Nabi Muhammad disalami. Kemudian Abu Dahdah berkata, ya Rasulullah, ini tanpa berpikir panjang, ya Rasulullah, saya punya suatu kebun kurma, di dalamnya ada 600 pokok kurma. Ini kintun-kintun luas, nopo mboten 600 pohon kurma. Luas. Jarak antara satu pohon kurma dengan pohon kurma yang lain niku minimal 2 meter Bapak Ibu, tidak boleh deket-deket, harus jauh, minimal 2 meter jarak antara satu pokok kurma dengan kurma yang lain. Dan kita tahu satu pohon kurma ini gede ya, wit kurma kali wit kambil gede putih, gede wit kurma, pokoknya itu besar. Kalau kita peluk sini mungkin belum bisa, kalau wit kambil kan bisa. Pokok kurma itu besar, jaraknya dengan pokok kurma yang lain itu kurang lebih 2 meter sampai 3 meter. Ada 600 pohon kurma di dalam kebun saya. Maka saya infakkan, saya sedekahkan, saya pinjamkan harta saya ini kepada Allah untuk Islam. Langsung diberikan tanpa pikir panjang. Padahal kalau mau mikir-mikir lagi Bapak Ibu, Abu Dahdah itu bisa dapat banyak harta dari pohon kurmanya itu. Satu pohon kurma itu bisa menghasilkan 200 kg kurma dalam satu kali panen. Kalau Bapak Ibu nanti meresani niku pokok kurma niku nek berbuah itu langsung sak gede nih kalau ya, satu tandan besar itu, dan satu kali panen itu bisa 200 kg. 1 kilo kurma itu yang standar kurang lebih 30 rial kemarin, 30 rial. 30 rial niku nggak kira langkung 135.000 sampai 140.000. Kalau sekarang rupiah semakin anjlok ya berarti kurang lebih 140.000, 150.000. 1 kilo niku 150.000 atau 130.000 lah katakan. 1 kilo kalikan 200 pon pinten jal niku. Oh, pinten nggih. Kalikan 600 pohon. Belum lagi berapa? Dalam satu kali panen, kemarin coba saya hitung Bapak Ibu, sekali panen itu Abu Dahdah bisa dapat 12,6 M satu kali panen. Bersih. Sedangkan pohon kurma dalam satu tahun itu bisa 2 kali sampai 3 kali panen. Nggih pun dipengge mawon niku 1 tahun Abu Dahdah bisa mengumpulkan hampir 50 M dari satu kebun kurmanya itu. Tapi kok tanpa pikir panjang kemudian disedekahkan untuk Islam. Bapak Ibu nek gadah ngonten niku mikir-mikir napa mboten? Mboten kepikiran, mboten gadah.
Tapi seandainya nggih Bapak Ibu mboten gadah mawon pasti nek ajeng memberikan untuk Islam kan mikir-mikir lagi. Tapi coba lihat Abu Darda itu tanpa pikir panjang. Sudah, saya yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih. Maka Rasul berkata kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, sungguh betapa banyaknya pohon kurmamu nanti di surga." Kata Rasul langsung seperti itu. Masya Allah. Langsung dibalas dengan janji bahwasannya Abu Darda nanti pasti akan memiliki banyak pohon kurma di surga. Masya Allah. Bergegas berlarilah Abu Darda menuju kebunnya ketika itu, menjumpai istri dan anak-anaknya di dalam kebun. "Wahai istriku, aku sudah memberikan kebun ini untuk Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah." Ibu-ibu menawi dados garwanipun Abu Darda kinten-kinten mireng wonten niku pripun? Pripun? Waduh Pak, kebun sakmene mbahne kok dikeke wong penak-penak iki lho. Kak dhewe urip saka ngendi gitu kan ya. Nanti kita hidup dari mana? Loh nanti kita terus bagaimana niki sugih lho Pak Dewi dan lain sebagainya. Pasti kita terpikir seperti itu. Tapi coba kata istrinya seperti ini. Fama rabihuka ya abadahda faqad rabihuka ya abadahda. Betapa beruntungnya perdaganganmu kali ini ya Abu Darda. Dipuji malahan sama istrinya. Betapa beruntungnya perdaganganmu kali ini ya Abu Darda. Itu kan ketakwaan istrinya juga luar biasa, jangan ditanya lagi. Segeralah beliau mengemasi barang-barangnya, kemudian membawanya keluar dari kebun itu karena disodakahkan untuk umat Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu itu bersedekah itu tanpa pikir panjang, dan buktinya mereka masih hidup-hidup saja. Kadangkala kita yang sudah diberikan keleluasaan oleh Allah mau memberikan sesuatu itu masih mikir panjang, masih mikir-mikir. Iki ana 100, ana 50, ana 20, ana 10, ana 5.000 sing dicaoskan sing pundi? 5.000. Kenapa kok mboten sing 100? Kenapa tidak yang 50 ya kan? Kemarin saya sempat ikut salah satu kajiannya Syekh, saya lupa namanya siapa, di pelataran Masjid Nabawi, mengatakan seperti ini. Hati-hati. Setan itu seringkali datang ketika kalian ingin bersedekah dan berkata, "Lalu untuk keluargaku bagaimana? Lalu untukku nanti bagaimana?" Nah, ini pasti pernah terjadi kepada kita. Ketika kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian dalam hati, dalam pikiran terbersit, "Loh, terus kok aku piye ya? Wah, iki nek tanggo ketok isih apik. Wah, iki kok nek nggo anakku piye ya dan lain sebagainya." Ketika kita memberikan sesuatu, setan itu datang untuk seperti itu, membisikkan seperti itu. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Maka sebaik-baik orang itu adalah orang yang mau memberikan kepada orang lain apa-apa yang disukainya, ya. Kalau kita memberikan kepada orang lain, jangan lupa apa-apa yang kita sukai. Niki, sahabat dulu itu ada yang seperti ini. Ketika memilih unta di pasar, dia lihat mana unta yang paling bagus. Ada unta yang paling bagus dan paling dia sukai. Itu yang pertama kali dia beli dan yang pertama kali dia berikan, dia sedekahkan pada orang lain. Bukan terus yang paling bagus dipek dhewe sing elek dikeke wong liya, mboten. Justru yang paling bagus malah diberikan kepada orang lain. Barulah ada unta-unta lain dia beli untuk dia pelihara seperti itu. Karena dia yakin, sekali lagi dia yakin Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih kalau sudah seperti itu. Tapi kadang-kala kita kayak milihi klambi niku dipilih sing ya masih pantas lah, tapi wis rada napa nggih. Wis ora gelem nganggo dhewe. Istilahnya awak dhewe wis ora gelem nganggo, barulah kita berikan kepada orang lain. Loh, kenapa tidak sebaliknya? Baju baru kita berikan kepada orang lain supaya mereka juga senang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kalian bisa benar-benar menginfakkan apa-apa yang kalian sukai, kata Allah seperti itu. Jadi kalau kita bisa memberikan apa yang kita sukai kepada orang lain, Allah akan membalasnya dengan hal yang lebih daripada itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini saja sampai jam 6 kurang seperempat ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu
Setelah kurang lebih 7 bulan atau 8 bulan, itu berarti 3 kali pertemuan saya absen kurang lebih 38 tuh Bapak Ibu ya, kurang lebih 38 kurang lebih saya absen dari hadapan Bapak Ibu. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bersilaturahim kembali, artinya Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu. Setelah ini mungkin saya mohon izin untuk kembali lagi, karena selapan lagi mungkin saya sedang tidak di Yogyakarta. Nanti kalau Idul Adha dapat kesempatan pulang ya saya pulang. Nah, kalau pas itu Ahad Pon lagi enggak, tapi sepertinya ya Pak. Sepertinya enggak, semoga bisa berjumpa dan bersilaturahim lagi dengan Bapak Ibu di waktu yang lain, di kesempatan yang akan datang insyaallah. Meskipun mungkin kadangkala setiap kali saya mendatangi jamaah yang sudah lama tidak saya datangi itu ada yang berkurang. Ada saja yang kemudian Allah panggil terlebih dahulu. Saya sudah sering seperti itu, loh Pak niki pundi pun mboten enten Mas ya Allah. Saya melewatkan hal. Bu niki pundi pun mboten wonten Mas ya Allah. Atau bahkan bisa jadi nanti suatu hari Bapak Ibu masih ada menunggu saya dan ternyata saya yang sudah tidak kelalen pergane. Enggak, mungkin bisa jadi seperti itu, saya yang sudah tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan kembali. Dan jodoh itu hanya dua ya Bapak Ibu. Satu kematian, dua ya jodoh. Sedangkan saya belum menemui dua-duanya. Berbodong itu ini horor bagi saya. Nah mereka ini statusnya tiang-tiang ini horor. Kok do rapi kabeh. Saya melihat ini ngomong kok do rapi kabeh ini, apakah sudah saatnya ya? Sudah saatnya saya ganti teman maksudnya, biar nggak lihat status orang. Doanya ya Bapak Ibu ya, semoga saya juga disegerakan dalam hal ini. Penake nek ngenten iki enten sing gonceng to nggih. Saya itu mungkin semalam lupa karena tidak ada yang mengingatkan. Coba nek enten yang mengingatkan, Mas, jangan lupa besok pagi ngisi di Kemiri saya. Wah, ingat saya Bapak Ibu. Karena tidak ada jadi lupa. Allah alam bisawab. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup ini saja. Apabila ada kurangnya, itu semata datangnya dari saya. Kalau ada lebihnya, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi mardana ya Allah, ishfi innaka antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Ampunilah dosa masyarakat-masyarakat kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa dunia, jauhkanlah kami dari siksa kubur,
Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dekatkanlah kami selalu dengan nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami kembali di surga-Mu ya Allah. Tutuplah akhir hayat kami dalam keadaan yang husnul khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal